Shalom, selamat sore Bapak Ibu semua. Shalom. Mau Pak. Suatu kebahagiaan, juga syukur dan bentuk pujian yang tak terhingga kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita diizinkan kembali lagi bersama-sama hadir di sini dalam persekutuan tengah minggu kita. Ibadah pujian dan penyembahan dengan tema konsistensi doa dan kualitasnya. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam ibadah kita, mari bersama-sama kita ambil waktu tenang sejenak. Mohon kesediaan Tuhan kita memberikan kita dan membentuk hati kita menjadi hati yang siap menerima benih-benih firman-Nya. Lalu izinkan saya nanti akan memimpin kita di dalam doa pembukaan. Mari bersama-sama kita ambil waktu teduh sejenak. Allah Bapa, Allah kami yang bertahta di kerajaan-Mu yang kudus, di sore hari yang indah ini kami anak-anak-Mu datang menaikkan pujian dan syukur kami buat kasih-Mu yang tak berkesudahan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, hari lepas hari tak pernah Kau tinggalkan kami sendiri. Dan di hari yang indah ini, di saat yang indah ini Bapa, kami anak-anak-Mu datang bersekutu, berkumpul Tuhan. Kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan juga kami rindu mendengar firman-Mu. Berkatilah kami pribadi lepas pribadi Bapa, agar setiap pujian dan setiap benih firman yang akan nantinya ditaburkan oleh hamba-Mu dapat bertumbuh, berbuah, jadi berkat yang dapat kami sebarkan melalui hidup kami bagi orang di sekitar kami. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan untuk berkumpul bersama bersekutu di tempat ini. Tuhan sertai mereka. Bagi mereka, saudara-saudara kami seiman yang tidak sempat hadir mengambil bagian, kiranya Kau berkati apapun aktivitas dan situasi mereka Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami. Kami mohon, berkatilah ibadah kami ini. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Oke, nah kita sudah membangun situasi hati yang luar biasa untuk bisa belajar lagi tentang satu hal mengenai doa. Sekarang kita juga akan bersama-sama memuji Tuhan Allah kita. Kita percaya bahwa kita sebagai umat Kristen perlu menaikkan doa kita tanpa enggan, karena kita tahu Yesus berkenan. Doa itu adalah perintah darinya, karena itu Ia tak akan menolak doa kita. Mari bersama-sama, biarlah oleh kasih-Nya kita bersama bersemangat melangkah, karena Dialah pembimbing dan teman kita yang akan menuntun hingga akhir yang terang. Naikkan doa tak enggan. Yesus pasti berkenan.
dikasihi Tuhan, sebentar kita akan menyaksikan pujian persembahan oleh vokal grup Intergenerasi. Kita adalah manusia yang lemah, tidak berdaya, dan tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Bahkan tidak memahami kejadian yang menimpa kita saat ini. Maka kita memerlukan Tuhan setiap waktu. Kita mengakui Tuhanlah yang berkuasa, yang berdaulat, dan meminta Dia menguatkan, menyertai di sepanjang perjalanan. Tuhan adalah kebutuhan mendasar kita. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan belajar tentang tema yang sangat menarik, yaitu konsistensi doa dan kualitasnya. Ya, kita akan belajar bersama dengan Pendeta Edward Christian Tamunan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, apakah boleh Pak Edward untuk memimpin dalam doa? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan dan kebersamaan yang Engkau berikan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini untuk memperlengkapi kami, memberkati kami. Roh Kudus kiranya berkarya bagi kami masing-masing di tempat ini. Terima kasih ya Allah, kiranya kami semua sungguh bersuka cita, kami diperlengkapi oleh Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silahkan duduk Pak Edward. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membaca sebuah perikop dalam Alkitab dulu. Mari kita buka bersama-sama Yesaya 1 ayat 11 sampai 17. Yesaya 1 ayat 11 sampai 17. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Nah, Pak Edward, saya ingin bertanya Pak. Hari ini kita berbicara soal pengorbanan, ibadah, dan doa. Dan yang menjadi fokus kita hari ini adalah tentang doa. Tetapi di ayat ini, saya jadi ingin bertanya Pak. Tuhan itu bisa ya tidak mendengarkan doa kita. Dan di sini tertulis di ayat 15, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Apa sih Pak yang dimaksud dengan tanganmu penuh dengan darah ini? Iya, saya luruskan sedikit tentang kata pengorbanan tadi ya. Bahwa dalam bacaan ini bangsa Israel itu tidak dikorbankan atau seolah-olah Allah mengorbankan manusia, tetapi lebih kepada kesediaan kita menempatkan keinginan pribadi di bawah kehendak Allah. Nah, kita akan melihat dulu sebenarnya apa sih yang terjadi dalam pembacaan ini, kok ramai sekali. Seolah-olah Allah itu jengkel kepada umat yang beribadah, ada apa di dalamnya. Nah, bagi sebagian orang, menjadi Kristen itu kadang-kadang hanya dibatasi oleh gedung gereja ini loh. Jadi aktivitas ibadah ya dalam gereja. Ibadah itu sangat sempit sekali pemahamannya, hanya di gereja. Sehingga terjadi kelakuan di gereja
dengan kelakuan di luar gereja beda. Gambaran yang paling umum itu biasanya seperti rel kereta api itu loh. Jalan sendiri-sendiri, rohana dan rohani beda-beda. Ya, jalan masing-masing. Nah, ini bukan hal baru, ya. Ini bukan hal baru. Sehingga mungkin suka pernah dengar, di gereja loh, nggak boleh. Gitu ya. Iya betul. Apalagi di dalam gedung gereja ini. Ini gedung gereja loh, nggak boleh bohong kalau di gereja. Berarti di luar boleh. Itu kesalahan yang paling sangat sering kita dengar. Bagaimana kehidupan berbeda antara di gereja dan di luar gereja. Nah, bangsa Yehuda di perjanjian lama ini melakukan kesalahan yang sama. Mereka melakukan berbagai macam ritual peribadahan, tetapi apa yang digambarkan dalam hidup mereka itu bertolak belakang. Jadi pertanyaan besar, ini sebenarnya lagi ngapain sih mereka, ibadahnya itu mewakili apa mereka ini? Bagaimana Tuhan memandang semuanya? Apa sih sebenarnya yang diharapkan oleh Allah? Nah, kalau religius itu diukur, ya kata religius diukur dari kerajinan, ketaatan, pokoknya dia tepat melakukan perintah-perintah Tuhan dalam sebuah ritual. Oh, bangsa Yehuda ini sangat religius. Ini luar biasa orang Yehuda ini. Mereka dikatakan membawa korban dan persembahan yang banyak sekali. Nggak tanggung-tanggung persembahannya. Berbagai jenis korban disebutkan di ayat ini. Domba jantan, anak lembu, lembu jantan, domba-domba, kambing jantan. Dalam bentuk jamak. Sehingga menunjukkan banyak saja. Luar biasa. Nah, tetapi bukan hanya banyak. Korban yang banyak itu masuk dalam kategori korban yang terbaik. Jadi yang dipersembahkan itu adalah hewan yang gemuk, bukan yang sakit, yang kurus, dan lemaknya itu bisa dibakar sebagai persembahan untuk Tuhan. Kalau lemak itu kan dalam perjanjian lama menyimbolkan ini bagian yang terbaik yang dikhususkan untuk Tuhan. Tidak hanya di situ, ibadah bangsa Yehuda ini juga sangat disiplin. Mereka pada ayat 12 itu ya, dikatakan tidak pernah lupa menghadap kepada Tuhan. Bayangkan mereka punya jam-jam ibadah yang banyak dan mereka nggak pernah lupa. Selalu taat. Pertemuan-pertemuan religius mereka, ibadah-ibadah bersama itu dilakukan dengan luar biasa. Nggak ada tuh sinagoge yang kosong pada jam-jam ibadah tuh nggak ada. Seolah-olah digambarkan seperti itu. Yang rutin dilakukan, yang sekali-sekali dilaksanakan. Juga mereka dikatakan memiliki sikap yang hormat, sungguh-sungguh ketika beribadah. Doanya panjang, berulang-ulang, mereka mengangkat tangan. Yang pada zaman itu sangat lazim ya, berdoa dengan angkat tangan, dengan suara yang keras. Mereka sangat luar biasa. Dari luar tuh memang kelihatan rohani banget. Sangat religius. Nah, di mata Tuhan, ternyata apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda ini sebuah ritual kosong. Ibadahnya itu kosong. Kenapa Tuhan mengatakan begitu? Apa ibadahnya salah? Enggak. Ibadahnya betul. Ibadahnya enggak salah. Karena Tuhan yang memerintahkan. Tuhan menginginkan ada korban, persembahan. Tetapi mereka melupakan satu hal yang paling penting. Bahwa ibadah itu bukan disimbolkan di gedung gereja saja. Kita ibadah sekarang ini bukan karena kita Kristen. Lalu Kristennya cuma di gereja, enggak. Tetapi hidup itu adalah ibadah. Dan hidup yang ibadah itu disimbolkan dalam kehadiran di gedung gereja ini. Dalam ibadah-ibadah kita. Nah, sepertinya mereka lupa dengan apa yang dikatakan dalam 1 Samuel. Kan pernah ditegur juga Raja Saul oleh Samuel. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi setiap ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu harus dimulai dengan ketaatan. Harus dimulai dengan
penyerahan hidup yang total kepada Allah. Ibadah yang berkenan kepada Allah itu adalah saat hati kita tertuju kepada Allah dalam kehidupan. Tidak sekali-sekali. Nah, kalau diukur dengan konsep ini, ya ibadahnya bangsa Israel Yehuda ini gagal. Karena mereka malah disejajarkan dengan Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora itu penduduknya hidup dengan kejahatan. Disamakan dengan itu. Jadi kita bisa membayangkan hidup yang bagaimana bangsa Yehuda ini. Pada ayat 15 dikatakan tangan mereka penuh dengan darah. Ya, ini penafsir Alkitab punya pandangan yang agak berbeda. Ada yang mengatakan bahwa ya ini secara hurufiah mereka memang melakukan kejahatan pembunuhan. Ada yang mengatakan begitu. Tetapi berdasarkan ayat 16 dan 17, kita perlu menafsirkan bagian ini secara seimbang. Tidak disebutkan secara langsung, tidak secara eksplisit bahwa mereka melakukan pembunuhan yang melibatkan darah. Tetapi itu bukan berarti dampak dari kejahatan mereka kurang tragis begitu ya. Nah, kegagalan mereka misalnya, kegagalan mereka dalam mengendalikan orang-orang kejam, bisa saja itu disebut sebagai pembunuhan. Ketidakpedulian kepada janda dan anak-anak yatim yang tidak punya penghasilan. Itu bisa saja digambarkan dengan tangan yang penuh darah. Ketidakpedulian itu membuat banyak orang menderita, khususnya anak yatim dan janda yang pada zaman itu memang gak punya penghasilan apa-apa, tidak punya tanah, tidak punya hak apapun. Jadi karena mereka tidak peduli, banyak sekali yang menderita. Nah, beberapa penafsir mengatakan ini adalah sebuah kalimat hiperbola yang begitu dibesar-besarkan untuk menunjukkan betapa jahatnya mereka kepada orang-orang yang membutuhkan. Ketidakpedulian mereka membuat orang itu jatuh dalam penderitaan. Bahkan mungkin kematian, walaupun tidak dibunuh secara langsung. Tetapi karena kamu gak peduli, banyak orang kesusahan, kelaparan, bahkan meninggal sekalipun. Nah, kalau itu disebut sebagai bagian kalimat yang dilebih-lebihkan atau hiperbola, itu juga menunjukkan bagaimana kehidupan bangsa Yehuda ini jahat benar. Karena egois, tidak peduli. Dalam hal ini kita perlu hati-hati. Ya, ternyata ibadah sangat terkait erat dengan kepedulian, dengan cinta kasih, dengan perhatian. Kalau kita rajin ibadah, rajin pelayanan, rajin memberikan persembahan, bahkan perpuluhan yang begitu besar mungkin. Tetapi kalau kita tidak peduli kepada orang-orang yang membutuhkan, percuma. Saya membaca satu pernyataan di Instagram, gak sengaja nemu gitu ya. Dia seorang pemuka agama, dia mengatakan begini, kalau kamu gak mau memberikan persembahan, gak apa-apa, tapi jangan tidak peduli juga. Artinya kalau kamu tidak memberikan persembahan untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan, Tuhan tahu isi hatimu, katanya gitu. Jadi ibadah dengan taat itu baik, tetapi ibadah yang taat tanpa kepedulian itu kejahatan. Itu yang perlu kita perhatikan supaya tidak seperti rel kereta api, rohana dan rohani, namun menjadi satu jalan yang menunjukkan bahwa hidup kita itu ibadah, di mana kita melakukannya dalam hidup sehari-hari. Ya, saya juga jadi ingat ayat di Alkitab itu ada ya Pak yang tertulis, jika kamu tahu bagaimana berbuat baik tetapi tidak melakukannya, kamu berdosa. Ya, bahkan di firman Tuhan juga ada seperti itu. Nah, bicara soal konsistensi doa ini Pak, kan nggak hanya orang di zaman dulu, tapi zaman sekarang pun kan juga ada orang yang terus berbuat dosa, kemudian minta ampun sama Tuhan. Bahkan ketika doa pengampunan dosa tuh doanya sama gitu. Nah sebenarnya orang-orang seperti ini tuh bisa dikatakan konsisten berdoa atau konsisten berdosa. Iya, kalau menggunakan kata konsisten dengan dosa yang sama, ini menunjukkan ia konsisten berdosa.
konsisten dalam berbuat dosa dan menganggap asal doa minta ampun selesai. Boleh nggak sih doanya sama terus? Ya kalau doa yang sama kenapa tidak? Boleh-boleh saja. Tetapi kalau konsisten berdosa, lalu dengan itu menganggap dengan doa yang sama semuanya selesai, ini menjadi sebuah persoalan. Di dalam saya mengutip satu ayat juga, Galatia 6 ayat 7 dan 8. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Orang yang beranggapan bahwa apa istilah itu, Minggu ketemu Roh Kudus, Senin ketemu Roh Kudus gitu. Lalu minta ampun di hari Minggu, Senin udah dosa lagi. Ya Allah tahu kok isi hatinya. Apakah dia berdoa? Ya, tetapi apakah dia sungguh-sungguh berdoa? Belum tentu. Karena hatinya tidak untuk minta ampun. Hatinya hanya melegalkan bahwa doa bisa membuat semuanya aman-aman saja. Sebuah doa pengakuan dosa adalah sebuah pernyataan untuk berubah. Bukan hanya minta ampun. Kalau kita berdoa minta ampun tapi tidak berubah, itu hanya sebuah kalimat doa. Tetapi bukan sebuah doa yang keluar dari hati. Orang yang berdoa minta pengampunan dosa itu bukan sekedar omong, lalu diampuni, lalu dilakukan lagi. Ini bercanda nih ya. Nggak bahaya ta. Mempermainkan Tuhan. Kalau dia konsisten dengan dosa yang sama, dia konsisten dengan dosa itu terus dan tidak berubah, ya dia nggak niat berubah, dia nggak niat untuk bertobat. Sebuah doa pengakuan dosa itu adalah pernyataan kesediaan mengaku dan berubah, dan itu yang sangat penting. Jadi konsistensi doa tidak untuk mendoakan dosa yang sama, yang tidak mau dia ubah. Hidup kita sih tidak sempurna, mungkin ada keplesetnya, ada kesalahannya. Tetapi ketika kita mau kembali kepada Tuhan, Tuhan terima kok. Bukan dengan dosa yang disengaja. Dan kita bisa menerima pengampunan dari Tuhan. Baik. Kemudian berbicara tentang doa yang berkualitas, Pak. Bagaimana kita bisa memiliki doa yang konsisten dan juga yang berkualitas supaya Tuhan itu tidak memalingkan mukanya dari kita? Ya, sebuah konsistensi, apapun itu. Entah itu doa, pekerjaan, kehidupan, apapun, bangun pagi. Konsistensi itu bisa terjadi kalau kita punya kesetiaan di dalamnya, apapun. Kita bisa konsisten kalau ada setia di situ. Orang yang konsisten jalan pagi, ya dia setia bangun pagi, jalan pagi. Terus begitu, terus ada kesetiaan di dalamnya. Nah kalau doa itu menjadi bagian kehidupan dan kebutuhan, maka kita bisa konsisten. Kalau doa dipandang sebagai bagian hidup dan kebutuhan. Orang yang butuh, dia akan lakukan. Sebut saja kalau kita sakit alergi minum kopi misalnya, walaupun diajak nongkrong dimanapun, dia tahu bahwa minum kopi itu pasti alergi, semua akan merah-merah, batuk dan sebagainya, dia nggak akan berani minum kopi. Iya, ada obat tertentu yang alergi, walaupun dia sakit nggak akan dikasih obat itu karena berbahaya malahan. Itu kebutuhan, itu bagian hidup. Kalau doa menjadi sebuah kebutuhan, maka dia bisa punya kesetiaan untuk melakukan secara konsisten dalam hidupnya. Kalau doa dianggap hanya sebagai pelengkap saja, atau doa itu dianggap sebagai minta izin sama Tuhan, maka kita nggak usah sering-sering minta izin. Wong dia pelengkap kok, nggak usah dilakukan. Ya, bukan bagian dari hidup kita. Karenanya berdoa itu perlu belajar dengan benar. Karena di dalamnya kita memahami kehendak Allah dengan benar. Supaya bisa berdoa dengan benar. Ketika berdoa dengan benar, kita tahu Allah juga mendengarkan doa kita.
berkenan atas itu. Maka ada dua hal yang suka salah kita lakukan di dalam kehidupan doa. Yang pertama, saya pernah ketemu nih, ada orang-orang yang sangat yakin dengan kuasa doa, itu baik. Tetapi sedemikian yakinnya sehingga doa itu menjadi satu-satunya dan segala-galanya. Berdoa saja, nanti Tuhan yang beresin. Kalau sakit gak usah ke dokter, berdoa saja. Udah terkapar pun doa saja. Gak usah minum obat, doa saja. Ini kalau menganggap Tuhan itu akan membereskan semuanya, itu kayak di restoran. Kita yang pesan, Tuhan yang bayar. Kalau pesanan kita tidak sesuai harapan, gimana? Ya silahkan protes sama Tuhan. Lalu kita marah sama Tuhan, mutung sama Tuhan. Kenapa? Permintaan saya gak sesuai. Kan saya udah berdoa. Kenapa tidak diberikan apa yang diinginkan oleh hati saya? Sampai nangis-nangis, doa puasa. Ada orang-orang yang seperti ini. Dan ini kalau kita ngambek sama Tuhan, wah itu udah kebangetan kayaknya ya. Wong hidupnya saja dikasih sama Tuhan kok berani ngambek dan marah sama Tuhan. Yang kedua, ada orang yang memandang remeh doa. Itu sebaliknya. Mereka sih tidak menolak doa. Ya oke, berdoa. Tetapi doa itu dilakukan kalau udah kepepet. Kalau udah tertekan. Kalau udah dalam bahaya baru berdoa. Nangis-nangis doanya gak apa-apa. Bagi mereka ini doa itu hanya buat orang yang putus asa. Selama kita masih mampu melakukan dengan tangan dan kaki kita, dengan otak kita, gak usah doa. Kita kerjakan saja, jalan saja, berjaya saja. Nah ini kan salah banget ya. Kalau kita baru berdoa saat ada masalah, kita sedang bermasalah. Jadi penting sekali membangun kehidupan doa dengan benar. Konsistensi itu harus dilakukan dengan setia, dengan benar, dengan kerendahan hati. Untuk konsisten, maka kita perlu memberikan waktu yang khusus buat Allah. Bukan waktu yang sisa-sisa, bukan seadanya. Kalau saya sempat, enggak. Dengan konsisten kita berikan waktu untuk Tuhan. Dengan kerendahan hati kita belajar mendengarkan kehendak Tuhan. Ada hal-hal yang terus-menerus dilakukan dengan setia. Ya, terima kasih Pak Edward. Dari penjelasan ini saya belajar bahwa untuk membangun sebuah kehidupan doa yang baik, ternyata diperlukan ketaatan juga dalam hidup kita. Jangan sampai setiap kita berdoa tuh minta ampun yang dosa yang sama gitu ya. Kemudian juga tidak lupa untuk peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Karena ya tadi itu ya tidak boleh membedakan antara yang rohani dan rohana. Dan juga kita perlu bersikap rendah hati ya Pak ya. Karena doa itu adalah sebuah kebutuhan, bukan kewajiban berarti. Bukan kewajiban kita sebagai orang Kristen lalu harus berdoa, tetapi karena kita memang membutuhkan doa, kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita tutup perenungan firman Tuhan ini, Pak Edward silahkan memberikan kata-kata penutup. Kata terakhir ya? Penutup. Bukan terakhir sih, penutup. Kata-kata terakhir ya? Kata-kata penutup. Ya, kalau kita berdoa kan kita berdoa kepada Allah Bapa ya, dalam nama Yesus. Nah, saya hanya mau ingatkan bahwa pernyataan bahwa kita berdoa kepada Allah Bapa itu punya konsekuensi. Pertama, kalau kita berdoa kepada Allah dalam nama Yesus itu, maka hati-hati. Jangan main-main dengan doamu, jangan sembarangan. Harus dengan kesungguhan, dengan hati, dengan cinta kasih. Jangan main-main dengan doa. Dan kalau kita berdoa kepada Allah Bapa, kita harus datang dengan ketulusan, kerendahan hati. Nggak bisa dengan kesombongan, karena tidak ada tempat untuk kesombongan di hadapan Allah. Ketika kita berdoa dengan kesombongan, sebenarnya doa kita itu udah gak berguna banget. Di Alkitab ada ya, orang di bait Allah di mana gambaran dua doa yang sangat bertentangan. Yang satu merasa aku sudah lakukan ini, aku begini Tuhan, aku begitu Tuhan. Yang satu lagi bilang, aku ini tidak layak Tuhan. Siapalah saya Tuhan. Kita perlu datang dengan kerendahan hati. Sebab yang
kita datangi itu Allah Bapa yang menciptakan segala sesuatu. Maka hati-hati, jangan datang dengan kesombongan, gak berguna. Dan yang kedua, kalau kita berdoa kepada Allah Bapa yang menciptakan segala sesuatu, yang kita tahu Maha Kuasa, Maha Tahu, kita harus tunduk. Tuhan mau jawab apa aja, ya taat saja. Kalau minta sama Allah Bapa maka kita tahu. Allah pasti tahu yang terbaik. Jadi Allah pasti tahu apa yang paling baik buat kita. Bahkan kalau jawabannya berbeda sekalipun. Ya, gak seperti yang kita minta, jauh berbeda, bahkan enggak sama sekali. Terima saja, taat saja. Jangan ngeyel, jangan marah. Makanya berdoa itu perlu dengan kerendahan hati, ketaatan dalam doa. Karena kita sedang menghadap Allah. Kita sedang berbicara dengan Allah yang begitu berkuasa atas segala sesuatu. Makanya kita perlu berdoa dalam ketaatan dan kerendahan hati. Ini mengingatkan kita supaya kita belajar membuka hati dengan kerendahan hati. Supaya kita juga mendengar apa yang terbaik dari Tuhan itu dan kita bisa terima. Baik, terima kasih banyak Pak Edward untuk firman-Nya malam hari ini. Marilah kita bersukacita dan menyatakan ungkapan syukur kita pada Tuhan yang telah memberikan segala berkat-Nya. Marilah kita mengingat sabda Tuhan dalam Kolose 4 ayat yang kedua. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, laut yang luas, dunia megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung. Mari Bapak Ibu kita bawa persembahan ini dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga mulia, kami sungguh mengucap syukur Bapa untuk kasih karunia, berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, juga hari-hari yang telah kami lalui. Bapa, saat ini kami telah mengumpulkan sebagian berkat yang Tuhan berikan, karena Tuhan kuduskan, Tuhan layakkan, sehingga persembahan ini dapat dipergunakan bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu hadirin jemaat sekalian, satu poin penting yang saya kutip dari apa yang disampaikan Pak Pendeta Edward. Apapun doa kita harus tunduk pada jawaban Tuhan. Terkadang jawaban itu indah, jawaban itu sakit untuk kita terima dan kita resapi, namun percaya ada tangan yang indah yang sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Kemarin sakit,
hari ini kabur, tapi suatu hari kelak kita akan melihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami, ingatlah, tak melebihi kekuatan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang menendang suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Saat Tuhan tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang menendang suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang menendang suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.